Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu Murniningsih SPD. Hari ini kita akan melakukan bedah materi PPKN kelas 8 agar anak-anak siap menghadapi penilaian akhir semester Gasal. Pada kesempatan ini kita akan memulai dengan materi KD 3.3, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada minggu yang lalu, anak-anak sudah mendapatkan soal bab 3. Ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan, tapi banyak siswa belum mengumpulkan karena jatah mengumpulkan masih hari Selasa besok ya, untuk kelas 8 A, B, C, dan D. Sehingga mungkin dengan adanya materi ini, anak-anak yang kemarin belum mengumpulkan memiliki inspirasi sehingga kemudian mengumpulkan karena materinya sudah jelas. Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Anak-anak bisa melihat hierarki tata urutannya dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang tertinggi adalah UUD 45 dan yang terendah adalah peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Kemudian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, anak-anak tinggal melihat tabel di atas, misalnya berkaitan dengan asas kejelasan tujuan. Maka anak-anak tinggal mencari kata kuncinya. Kejelasan tujuan, cari kata tujuan yang jelas. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, cari kata lembaga, negara, atau pejabat yang berwenang. Jadi apa yang di depan itu adalah sebagai kata kunci. Ketika sebuah soal berupa pilihan ganda, maka cari kata kuncinya, maka kalian akan menemukan jawaban dengan tepat dan cepat. Kemudian kita lanjut. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal dikeluarkannya Perpu, alasannya ya seperti yang tercantum dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Perpu dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ekwal kegentingan yang memaksa, jadi darurat. Misalnya seperti kasus munculnya COVID-19. Kemudian Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Dan apabila Perpu
mendapat persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian materi usulan RUU yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah, yaitu yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Silahkan dilihat, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Biasanya bentuk soal pilihan ganda yang menunjukkan sebuah definisi, biasanya definisi dimunculkan, kemudian anak-anak tinggal menentukan definisi tersebut adalah dari pengertian apa, ya, sehingga anak-anak tidak usah pusing. Misalnya seperti yang tertera di depan, definisinya berupa peraturan tertulis yang memuat norma hukum bla 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 adalah pengertian dari, tinggal memilih peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan COVID. Ya, jadi saat ini kita masih ter-COVID ya, sejak Maret sampai dengan hari ini ya. Kita masih melaksanakan daring. Nah, sejak COVID maka pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan dari pusat sampai dengan daerah. Bahkan mungkin anak-anak masih merasakan sekolah masih daring, tempat ibadah masih soft-softnya belum dirapatkan. Kemudian kita masih melaksanakan 3M, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, mungkin anak-anak sering mendengar maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Kita lanjutkan. Pejabat pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu ada DPR membuat undang-undang berkaitan dengan kewenangan bidang legislasi. Kemudian Presiden juga berhak mengajukan undang-undang, contohnya misalnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, atau mungkin juga undang-undang tentang pendidikan. Kemudian Presiden juga mengeluarkan Perpu, kemudian peraturan pemerintah, juga peraturan Presiden. Kemudian untuk DPD mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian di tingkat daerah yaitu adanya peraturan daerah gubernur. Contohnya misalnya Perda tentang penetapan upah minimum. Kemudian untuk di tingkat kabupaten atau kota juga bupati berhak mengeluarkan peraturan daerah. Contohnya misalnya tentang pajak hiburan. Oke, di lembar berikutnya anak-anak bisa melihat contoh-contoh peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini yang paling bawah sendiri adalah Perpu berkaitan dengan kebijakan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus yang saat ini sedang terjadi pada kita. Kemudian pada tampilan layar berikutnya anak-anak juga bisa melihat berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kemudian tayangan berikutnya berisi tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kalau kita misalnya
makan di restoran, maka kita akan membayar pajak. Sebenarnya pajak itu adalah tanggung jawab pemilik restoran. Tapi kemudian sering ya pemilik restoran ataupun toko-toko besar melimpahkannya kepada konsumen. Sehingga kita ketika membayar di kasir, maka di situ akan ada tulisan misalnya harga sudah termasuk pajak, atau mungkin harganya sendiri, kemudian dari jumlah total belanja kita di situ akan tertulis sekian persen pajak ya yang kita bayarkan dari total uang belanja. Maka kalau kita ingin menghindari pajak, kita belanja saja di warung-warung tetangga yang lebih murah dan bersahabat. Oke, kita lanjutkan. Apa sih manfaat kita mentaati peraturan? Anak-anak sudah pasti tahu. Kalau misalnya kita di rumah tidak taat aturan, pasti akan mendapatkan sanksi. Oke, silahkan dilihat. Kemudian di halaman berikutnya, anak-anak juga sering melihat, bahkan mungkin juga melakukannya. Ya, perilaku-perilaku yang taat aturan dan juga perilaku yang tidak taat aturan. Kemudian anak-anak juga bisa merasakan dampaknya. Ada dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dari sini anak-anak bisa mengambil sikap apa dan bagaimana sebaiknya saya bersikap sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oke, silahkan. Ini juga ya biasa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kadang-kadang kita terlibat di dalamnya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan, dikumpulkan, bisa lewat WA ataupun lewat email. Karena kalau pekerjaan atau tugas tidak dikumpulkan, otomatis akan berdampak pada nilai kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.